Simak ya, jangan baper. Mahdi kalau nonton jangan baper ya Mahdi ya. Saya cuma ingin merosting saja dari adab dan perilakumu. Karena kamu ini sudah bocil, cucu Nabi keberapa nggak tahu. Tapi cucu Nabi kayak begini itu yang rusak gitu loh. Ini keluarga Ba'alawi nih. Masa nggak ada yang bisa nasihati nih Ba'alawi? Masya Allah. Kita simak ya. Kita ketahui dan perlu Anda tahu, orang-orang yang modelan kayak Fuad Kepeceret dan juga teman-temannya ataupun siapapun orang-orang yang munafik yang memusuhi keluarga Nabi, hati-hati, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing. Ya, orang-orang yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Masya Allah. Saudara masih ingat nggak dulu ketika saya merosting daripada tafsir yang digunakan oleh saudara Egy Sujana ketika dia menganjing-anjingkan manusia, bukan menganjingkan kaum kafir Quraisy, bukan, menganjingkan orang Yahudi musuhnya Rasulullah bersama sahabat, bukan, tetapi menganjingkan sesama orang Islam. Ingat nggak dulu ketika saya merosting si Egy Sujana ketika menggunakan surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176? Bahkan dipotong saya menjadi viral, Arya menantang Tuhan. Yang viral ini ya orang kelompok-kelompok ini yang menggunakan ayat. Padahal yang saya roasting adalah, kenapa sih kamu menganjing-anjingkan orang? Kutip-kutip Al-Quran. Merusak Al-Quran tidak? Pertanyaannya, Anda jawab, antum semua jawab. Hatamullah, kata Allah. Apa tadi itu dia bilang? Dia kutip dalam surah Al-A'raf, katanya perumpamaannya seperti anjing, padahal tidak ada kaitan dengan tafsir tersebut. Surah Al-A'raf itu tidak ada tafsir yang menjelaskan masalah ketidaksukaan terhadap zuriat Rasul. Tidak ada kaitan dengan zuriat Rasulullah, nggak ada. Tetapi seorang cucu Nabi, keluarga Ba'alawi ini memang sungguh cerdas sekali. Gampang menafsirkan, gampang merubah makna isi Al-Quran dengan menganjing-anjingkan manusia. Dalam Al-Quran diperumpamakan anjing terhadap mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang menentang apa yang setelah dilakukan oleh Rasulullah, dakwanya Rasulullah. Tetapi mereka si bocil Mahdi ini mengutip Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176 dengan menganjing-anjingkan orang. Tuh akhlaknya keluarga Ba'alawi. Mohon maaf, ada nggak sih yang menasihati nih? Harusnya keluarga Ba'alawi bisa menasihati lah. Yang kayak begini merusak. Ya Allah ya Karim. Ya, saya setelkan lagi ya. Kita ketahui dan perlu Anda tahu, orang-orang yang modelan kayak Fuad Kepeceret dan juga teman-temannya ataupun siapapun orang-orang yang munafik yang memusuhi keluarga Nabi, hati-hati, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing. Ya, orang-orang yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Tidak ada ayat tersebut dalam yang dimaksud si bocil Mahdi ini dalam surah Al-An'am ayat 175 sampai 176. Ini tidak ada menceritakan tentang kezuriatan Rasulullah. Tidak ada saudara. Tidak ada. Ini sudah mengaburkan apa yang tertuang dalam isi Al-Quran. Masya Allah. Ini menistakan ini ya Allah. Tetapi ya walaupun ini menistakan kalau cucu Nabi, tidak masalah. Coba kalau orang-orang pribumi maca dalil sithik kurang fasih ngono menistakan agama. Langsung kayak kumpul ning Monas kabeh demo takbir. Dia menistakan agama gatel. Masya Allah. Nek cucu Nabi ora masalah. Kalau cucu Nabi dia menistakan kitab suci Al-Quran,
memfitnah kitab suci Al-Quran untuk menganjing-anjingkan sesama muslim. Bener wis toh, cucu Nabi kok gatel. Jengkel aku asik. Ekspresiku tak gawe suwante angel. Main nasu yo rada angel. Main guyu ngekek-ngekek ngono ki angel. Cacuk. Aku main nesu ngene iki lho karo bocil Mahdi ora kelas ngono lho. Bingung kan. Aku tuh cuma di sini itu ini Mahdi tak jadikan objek untuk edukasi gitu loh. Bahwa seandainya cucu Nabi dia menistakan kitab suci Al-Qur'an, los ora masalah. Dia lebih mulia walaupun jahil. Tapi yang 70 kiai orang apa-apa nih, dia tidak ada kemuliaan. Tidak ada. Jangkrik. Guys, ini guys, tak tangi guys dulu guys. Rino dulu ini, orang kita ini tak kowe. Ora masalah kitab suci Al-Qur'an ini silak kowe. Kowe diperintah kok. Kowe kali ini orang kita orang ning kamera ini. Gini. Kamu saya tanya, duduk gini. Dulu kira-kira kalau seandainya ada sebuah hadis atau dalil di situ mengatakan dalam surah Al-A'raf ini Al-Qur'an itu menganjing-anjingkan orang muslim, orang Islam, ada nggak menurut kamu? Nggak ada. Logika tidak. Masa orang Islam Al-Qur'an ada menganjing-anjingkan orang Islam sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Benar? Yakin? Ya wes ngono tok. Tapi ini saiki ono zaman saiki kok. Sing nafsir ke cucu Nabi. Keren apa ora? Kita ketahui dan perlu Anda tahu, orang-orang yang modelan kayak Fuad Kepeceret dan juga teman-temannya ataupun siapapun orang-orang yang munafik yang memusuhi keluarga Nabi, hati-hati, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing. Ya, orang-orang yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Salah. Ono. Tidak ada. Di situ tidak ada kaitan dengan membenci Zuriat Rasulullah. Tidak ada. Ora ono. Iki janjane iki piye? Iki sing menistakan agama ki aku apa bocil Mahdi? Tidak ada, ini tidak ada. Ini tidak benar nih. Yang dia maksud adalah surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176. Ini tidak ada. Wah, wis payah iki. Tak buanteng HP ini kuakane tenan kok. Iki lho, HP marake bludrek saja, buanteng tenan lho. Ora, enggak ada. Ya Allah, Masya Allah, ini enggak ada. Surah Al-An'am ini enggak ada kaitannya dengan Zuriat Rasul, enggak ada. Terus akhirnya di situ kata Allah diperumpamakan seperti anjing. Ya Allah, dapuramu meh ngasuk-ngasuk ke wong kaya nggawa-nggawa kitab suci Al-Qur'an. Jancuk. Allahu Akbar ya Karim. Tolonglah keluarga RA yang kayak begini ditertibkan. Keluarga Balawi, Masya Allah, ini yang mencoreng gara-gara model-model Habib seperti ini yang akunya cucu Nabi, cuk. Jancuk, Masya Allah. Wes toh, manut aku penak. Kritik aku ki enak, manake atimu lara ora masalah. Kowe iki diperingati sekali dua kali angel. Allahu Akbar ya Karim. Gatel. Tidak ada dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176 mengatakan tentang kezuriatan Rasulullah. Siapa yang membenci dia adalah anjing. Perumpamaannya tidak ada, Ferguson. Tidak ada. Didikannya siapa itu? Aing, najis. Lamun deket mah dikepret ku aing sia. Gedek aing. Allahu Akbar ya Karim. Meni nyarios teh koski yo aing mah lieur dengekeun ge ah. Ya diulangi sekali deui nya. Oh, yo tepakan ya dengekeun. Apa dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib, daripada ente orang hina Habib nih buka sedikit botol ini. Ambil. Tuh, ambil. Nah, semua tuh ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Ini dia, ini bohong nih, bohong. Dia kutip kitab suci Al-Quran untuk menganjing-anjingkan orang. Orang itu siapa? Orang Muslim sendiri, orang Islam sendiri, sama kayak Egy Sujana waktu itu, masya Allah. Duh, lamun deket dikepret siap ku aing. Gelo da aing. Rek banting itu HP ku aing. Jangkel sorangan aing najis nemponake. Lieur aing jadina. Jadi kemrepek wae sia, gatel. Mana ngaku-ngaku lagi. Siapapun yang menghina zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah, kapan kamu dilahirkan? Kamu menjadi keturunan Rasulullah? Ya Allah Gusti, isbatnya belum, Nakobah belum mengakui, tidak ada klarifikasi, masih kene meni pedehnya. Ngaku neten cucu Nabi, sia kumasia we, kumasia, Mahdi, bocil. Lieur aing, leguk siapa? Hah? Tah dengekeunnya si bocil Mahdi teh geus menistakan Al-Qur'an, ulah cicing sia. Cicing. Ini video menurut saya sangat-sangat memalukan dan tidak mencerminkan akhlak Islam, tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahasanya kasar, bahasanya kotor, dan bahkan najis kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melegitimasi apa yang dia ungkapkan, padahal itu sesat semua. Tadi dia kutip ayat ya, surat Al-A'raf ayat 176. Coba kita lihat benar tidak bahwa maksud dari ayat yang dia baca itu adalah orang-orang munafik ya, kemudian orang-orang yang membenci, katanya yang membenci zuriat Nabi atau keluarga Nabi itu diibaratkan oleh Allah itu seperti anjing. Coba kita lihat ayatnya. Di sini nih, ini di tafsir Jalalain ini ya saya ambil. Coba kita lihat ini. Di ayat ini tidak bisa kita baca secara sendirian ya. Tidak bisa kita baca hanya ayat itu yang dia baca tadi itu saja, itu pun sepotong ya. Sebenarnya lengkapnya itu ini, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Ada lanjutannya juga di sini, apa ini lanjutannya, ulaika humul ghafilun ya. Itu kenapa ayat ini tidak bisa dibaca setengah-setengah, karena ini terkait juga dengan ayat sebelumnya yang sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan bicara tentang orang-orang munafik, apalagi bicara tentang orang-orang yang menghina keturunan Nabi. Sini nggak bicara tentang itu. Ini betul-betul sesat ini tafsirnya siapa? Mahdi bin Yahya ini. Coba kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat 175. Di situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Di situ, walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi, dan seterusnya. Di situ dijelaskan oleh karang kitab tafsir Jalalain, watlu ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, kasih tahu mereka wahai Muhammad, alaihim kepada mereka, ail yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi yang ayat ini ditujukan pada orang-orang Yahudi. Naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ada sebuah cerita tentang orang-orang yang didatangkan ayat, diberikan ayat-ayat Allah, fansalakha minha, lalu mereka melepaskan diri minha, dari ayat-ayat itu. Kharaja bi kufri, artinya mereka orang-orang Yahudi ini menjadi kafir dari ayat-ayat Allah itu. Kama takhrujul hayyah
min jildiha, seperti keluarnya ular dari dari kulitnya, seperti keluarnya ular dari kulitnya. Siapa yang dimaksud orang Yahudi itu? Wahwa Bal'am bin Ba'ura. Itu ada seorang tokoh namanya Bal'am bin Ba'ura min ulama Bani Israel, dari ulamanya Bani Israel. Jadi ada seseorang, ada cerita tentang seseorang namanya Bal'am bin Ba'ura, itu yang diminta oleh Allah kepada Nabi untuk diceritakan kepada orang-orang Yahudi. Dia su'ila ayyada'u ala Musa wa ahdi ilaihi syai'. Dia diminta untuk mendoakan Nabi Musa agar ya mendoakan supaya celaka maksudnya. Wa ahdi ilaihi syai', dan dia akan diberikan hadiah sesuatu. Pada'a, lalu dia ini si Bal'am, ulamanya Bani Israel ini berdoa, fangqalaba alaih, kemudian doanya itu balik kepada dirinya sendiri. Dia mendoakan Nabi Musa tapi doanya itu balik ke dirinya sendiri, doa jeleknya kepada Nabi Musa. Qadda'a lisanahu ala sadrih, lalu kemudian lidahnya itu menjulur itu sampai dadanya. Fa'adbahu syaitan, lalu dia mengikuti syaitan. Adrakahu, lalu dia menemukan syaitan. Fasara qarinuhu, dan menjadi temannya syaitan. Fakana minal ghawin, dan jadilah dia orang-orang yang ghawin. Nah, baru dilanjutkan dengan ayat ini, walau syi'na, andai kata kami ingin atau mau gitu, kata Allah, la rafa'nahu, kami akan mengangkat orang-orang, kami akan mengangkat dia. Siapa dia itu? Ya dia itu ya Bal'am bin Ba'ura itu, ila manazilil ulama, sampai ke tingkatan atau derajat para ulama, biha, dengan ayat itu. Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan mengangkat derajat orang-orang berilmu ini ke derajatnya para ulama dengan ayat-ayat itu. Bi an wafiqahu lil amali. Nun apa tak itu ya? Bi an ayat nuwafiqahu ya. Bi an nuwaffiqahu lil amal, dengan memberikan taufik lil amal, dengan ilmu itu dia beramal. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tapi mereka lebih condong ya, lebih menyukai kepada al-ard, pada bumi, ay ad-dunya, lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Fawadha'nahu, maka karena dia mengikuti hawa nafsunya maka dia direndahkan. Famasaluhu, dan pemisalan dia itu, sifatuhu artinya ciri-cirinya, ciri khas dari dicirikan orang-orang seperti itu. Kama salil kalbi an tahmilu alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas, dimisalkan seperti anjing ya, yang ketika dihalau ya, apabila dia dihalau, dia yalhas, menjulurkan lidahnya. Yadla lisanah, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukuhu yalhas, ataupun kamu biarkan anjing itu, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Nah, jadi ini yang mau kita jadi poin dalam pembahasan kita di video ini, ayat yang dibaca oleh si Mahdi bin Yahya ini salah alamat ya. Jadi pertama dia bilang orang-orang munafik, oke, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran, ada banyak ayat di Al-Quran itu yang berbicara tentang kehinaan orang-orang munafik, tetapi dia tidak menggunakan itu, malah yang dia jadikan ini yang ada kata-kata anjing. Mungkin maksudnya supaya dia bisa mengatakan bahwa Gus Fuad itu anjing begitu ya. Aduh. Terus dia katakan bahwa Allah mengatakan anjing ya. Luar biasa ini. Jadi
orang-orang kayak Mahdi ini ya, ini sudah banyak disinggung oleh Allah dalam Al-Quran itu ya. Misalnya ya di dalam ayat itu dikatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, yang menulis juga menggunakan kitab, menggunakan ayat-ayat Allah dengan tangan sendiri, lalu dia bilang summa yaquluna hadza min indillah, kemudian dia katakan bahwa ini dari Allah, ini ayat dari Allah, ini mengatakan begini nih, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat tersebut dengan harga yang sangat murah. Jadi ini si Mahdi ini untuk mempertahankan pendapatnya, dia kutip ayat ya, dia jual ayat untuk supaya orang percaya begitu. Ini yang disinggung oleh Allah, dan banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran itu yang teksnya kayak gini. Dalam ayat yang lain misalnya di surah Al-Baqarah ya, ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna min butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka itu orang-orang yang menjual ayat dengan harga yang sangat murah, itu dia jual ayat ya. Ini disinggung orang-orang yang apa ya, menjual ayat untuk apa ya, untuk kepentingan supaya mendapatkan isi perut begitu ya, mendapatkan rezeki, dia jual-jual ayat. Ada banyak sekali ayat yang menyinggung orang-orang yang suka menjual-jual ayat Allah ini dengan harga yang sangat murah ya. Nah teman-teman, orang-orang kayak Mahdi ya, saudara-saudaranya Mahdi inilah, konco-konconya Mahdi yang kayak begini nih tidak perlu didengar. Dia mungkin mengaku zuriat Nabi ya, tetapi akhlaknya seperti ini ya tidak cocok kita anggap dia zuriat Nabi, karena akhlaknya tidak sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan justru bertolak belakang dengan akhlaknya Nabi begitu. Coba saya perhatikan, saya coba lihat di channelnya ya, itu isinya hujatan ya, provokasi. Orang-orang kayak Mahdi ini menurut saya tidak layak untuk kita dengarkan ya. Tapi karena ini kebebasan berbicara ya, biarkan saja dia berbicara. Nah kita yang selektif ya, kita yang selektif mana yang pantas kita dengar dan mana yang tidak begitu ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pasti dia akan rendah hati, pasti dia akan seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk ya. Apalagi saya lihat ini si Mahdi ini masih muda ya. Nah saya setuju dengan Gus Ahong ya, yang menyatakan bahwa ini orang ini dia pastikan bukan keturunan Nabi. Saya juga menyaksikan ini dia keturunan Nabi apa bukan. Masa keturunan Nabi kayak begini kan, akhlaknya tidak seperti Nabi, kelakuannya enggak seperti Nabi ya, susah untuk mengidentifikasi dia adalah seorang dari zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita lihat pidatonya Gus Yahya yang kemarin ya, yang menyatakan bahwa ada dua kelompok orang Arab di Indonesia yang masuk ke Indonesia, itu ada Quraisy dan non Quraisy begitu ya. Kalau yang Quraisy ini jelas sudah keturunan Nabi ya, kalau Quraisy ya. Berarti kalau yang non Quraisy itu ya bukan keturunan Nabi. Yang Quraisy kata Gus Yahya itu adalah orang-orang Habib-Habib atau ya apa ya, bukan Habib, orang-orang Arab yang cepat bergumul dengan masyarakat Nusantara, yang tidak membedakan diri, tidak menjual-jual ayat kayak beginilah. Akhlaknya baik ya,
bisa menghargai budaya bangsa Indonesia, itu orang-orang yang Quraisy, yang artinya mereka ini yakin kita ada keturunan atau ada nutfah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya. Tetapi ada orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ini yang non Quraisy. Nah, yang non Quraisy ini yang cenderung tidak bisa menyatu dengan ulama-ulama Nusantara, sehingga mereka memusuhi ya. Bahkan cenderung mereka memisahkan diri, mereka lebih merasa mulia dari suku lain, bangsa lain. Nah, itu. Jadi saya kira iya, ini bukan Quraisy jadinya si Mahdi ini, bukan keturunan Nabi, karena dari sikap-sikapnya, kebijaksanaan yang nggak ada sama sekali. Dan yang penting ya, kalau kita lihat fenomena munculnya orang-orang macam Mahdi ini adalah akibat dari pola didikan, pola asuh yang salah kalau menurut saya, pola lingkungan yang salah. Ini bisa kita lihat dari cara dia ngomong yang sok pintar, sok hebat gitu ya. Dan dia tidak mau sepertinya merendah ya, tidak akan mau direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan yang menyebut dia semuanya zuriat Nabi gitu. Ya, orang-orang mungkin menghormatinya ya, kemudian apapun kemauannya dituruti orang ini, sehingga dia menjadi sombong karena orang-orang di sekelilingnya itu menghormati dia, menjunjung dia, apa yang dikatakannya walaupun salah selalu ditepati, selalu dituruti. Ya kayak ginilah anak remaja kayak begini nih jadinya, kebablasan kayak begini nih. Saya kira semua orang tua harus mengawasi anaknya jangan sampai seperti ini. Mungkin itu ya sahabat-sahabat guru ngaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.